Amil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi ada gangguan teknis. Kita berjumpa kembali di Balai Amil Baitul Mal Aceh. Eh, ini edisi yang keempat. Hari ini kita akan membahas topik investasi dan pernyataan modal Baitul Mal Aceh. Dengan zakat dan infak yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh cukup besar juga. Sekarang udah di atas 100 miliar pendapatan setahun. Mungkin saja akan berpeluang sebagian dari zakat, infak, dan harta keagama lainnya itu diinvestasikan dan atau merupakan penyertaan modal di berbagai bisnis. Kita akan kaji topik ini lebih mendalam hari ini dengan narasumber yang telah hadir bersama kita, Ustadz Roli Tri Wahyudi, tenaga profesional Baitul Mal Aceh. Assalamualaikum Ustadz Roli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Said. Ya, terima kasih. Ya, dari mana ini kita mulai Ustadz ini obrolan di Bali Amil. Seberapa berpeluang ini dana zakat, infak, dan harta keagamaan ini diinvestasikan atau menjadi penyertaan modal? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Ustaz Said, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk bisa berbagi ya terkait dengan salah satu dari kewajiban dari Baitul Mal yang diamanahkan oleh undang-undang dan kanun, yaitu pelaksanaan investasi dan penyertaan modal. Juga demikian, terima kasih kepada penyelenggara dari bidang pengumpulan Pak Arif dan teman-teman sekalian para amil dan juga para Zoomer nih yang sedang mengikuti secara online, secara ya dunia maya ya, semua namun mudah-mudahan akan bermanfaat. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya investasi dan penyertaan modal ini menjadi secara yuridis ini sebuah hal yang niscaya sebenarnya bagi Baitul Mal, karena sejak tahun 2018 sebenarnya telah diatur dalam Konun nomor 10 tahun 2018 bahwasanya Baitul Mal berfungsi secara tugas dan wewenangnya yaitu untuk menyelenggarakan salah satunya di samping pemberdayaan ekonomi juga investasi dan penyertaan modal. Karena kenapa? Karena mengingat barangkali bahwasanya dana umat salah satunya itu infak dalam bentuk infak di samping ada zakat ya dan ada wakaf harta agama lainnya juga kita yakini bakal akan terjadi pengurangan atau akan bakal terjadi degradasi ya dikarenakan barangkali karena para muzaki atau munfik yang berinfak itu akan mengalami pengurangan. Hal ini kita lihat bisa kita sama-sama ketahui ya di latar belakangi juga barangkali dengan kenaikan nisab zakat di Baitul Mal menjadi 10.500.000 dan juga aspek ekonomi global, ekonomi Indonesia dan ekonomi di Aceh yang pertumbuhannya cenderung menurun ya atau tidak begitu signifikan jika pun naik. Nah, sehingga membuat dan berefek kepada kesejahteraan masyarakat. Ya, berefek kesejahteraan masyarakat artinya ketika pendapatan masyarakat semakin berkurang karena efek ekonomi yang hari ini dan harga-harga barang semakin meninggi, akhirnya fakir miskin semakin banyak dan orang-orang yang akan mengeluarkan zakat yang sebelumnya banyak atau ramai ya maka akan semakin berkurang di tahun-tahun mendatang. Karena aspek inilah di Baitul Mal dengan bekal dan dasar dari aspek yuridis yaitu dari amanah kanun dan peraturan gubernur juga sebenarnya dilandasi dari aspek agama. Yang sama-sama kita ketahui Ustaz Said bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam kan memang telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya melalui mimpinya Raja Mesir ya bakal terjadi krisis ekonomi 7 tahun ya. Ya, jadi sudah diprediksi bahwasanya memang dari sejarah bakal terjadi resesi ekonomi sehingga di mimpi Raja Mesir bakal tujuh kerbau akan mengalami kurus, ya, kekurusan artinya nggak berdaya. Lalu juga perkebunan juga akan mengering, gandum-gandum mengering, sehingga ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam bahwasanya 7 tahun ke depan artinya terjadi masa panen yang luar biasa.
lalu 7 tahun berikutnya terjadi kekeringan, artinya krisis. Dan ini sebuah gambaran oleh Allah kepada manusia di generasi terdahulu bahwasanya memang ada masanya, di setiap masa itu akan terjadi resesi atau krisis, ya salah satunya yang terjadi di Indonesia dan bisa jadi di Aceh. Sehingga ternyata solusi dari Allah dengan krisis masa depan yang bakal terjadi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang sangat efektif dan sangat implementatif, bahwasanya Nabi Yusuf diperintahkan untuk kepada umat di Mesir ketika itu untuk ketika memanen 7 tahun itu agar jangan dimakan semua gandumnya. Jadi sebagian besar itu diinvestasi, disimpan dalam bentuk gandum yang masih berbulir. Jadi masih ada ininya, tangkai-tangkainya selama 7 tahun itu, dan sedikit kata Allah dalam surat Yusuf ayat 47 yang dikonsumsi, yang dimakan. Artinya ya, aspek investasi memang dari zaman dulu, dan Allah Subhanahu wa taala telah minta kepada kita bakal akan ada terjadi resesi, ada krisis yang kita diminta untuk melakukan investasi dalam bentuk ya hari ini ya dengan uang atau dana, khususnya adalah dana infak. Oleh karena itu menjadi hal yang penting juga bagi Baitul Mal dengan kedepannya dana zakat akan mengalami muzaki yang memberikan zakat dan infak akan mengalami pengurangan, maka tentunya menjadi hal yang mesti niscaya bagi Baitul Mal untuk memikirkan bagaimana cara agar dana umat ini jangan sampai terjadi krisis, ya, jangan terjadi pengurangan atau tidak bernilai dan tidak dirasakan manfaat oleh masyarakat. Demikian Ustaz Said. Ya, Saroli, apakah ada informasi atau bacaan dari perancang kanun itu bahwa Baitul Mal juga perlu menginvestasikan sebagian dana yang dikumpulkan, sebab kan ada SKPA lain yang sudah lebih, katakan sudah lebih berpengalaman, sudah lebih profesional seperti Badan Investasi, nanti ada Disperinda, ada Dinas Koperasi yang sudah terbiasa atau sudah lazim mengerjakan ya bisnis investasi dan pernyataan modal. Mengapa pula ini harus ikut lagi Baitul Mal dengan dana zakat dan infaknya? Kenapa nggak zakat infak Ya. dibagi-bagi aja? Ya, betul. Itu Ya. memang ada, terima kasih, memang ada seleweran informasi-informasi atau ada jalur komunikasi yang mengemuka hal-hal seperti itu. Pertimbangan kenapa Baitul Mal melakukan investasi penyertaan modal kok bukan disalurkan, karena kan dana titipan umat yang harus disalurkan, ya. Jawaban kita yang terkait dengan yang tadi bahwasanya kalau di dinas-dinas yang hari ini SKPA yang ada kan menerima dana non dana sosial dan dana umat, ya. Jadi dana dari pemerintah yang dari APBN atau APBD atau dari PAD, dari pajak dan sebagainya, retribusi dan sebagainya itu yang mereka memang sudah jalankan di pemerintahan khususnya di SKPA. Kalau kita kan khusus di Baitul Mal dengan dana umat yang kita kelola dengan asumsi yang kita lakukan, analisis yang kita lakukan bahwasanya dana umat ini ternyata akan berisiko dia. Terjadi resiko ketika tidak kita upayakan, kita kembangkan. Khususnya dana zakat ya, sebenarnya dari sisi bahasa saya zakat itu kan ada beberapa artian ya secara literalnya, bahwasanya salah satunya az-zakat, menyucikan. Ada juga an-numu. An-numu itu artinya pertumbuhan, berkembang. Jadi artinya dana zakat ini dari sisi bahasa saja artinya itu berkembang, tumbuh dan berkembang. Bagaimana cara bisa menumbuh dan berkembang? Di sisi aspek penyaluran atau distribusi sebenarnya kan ada dua aspek fungsi zakat ini. Pertama aspek distribusi secara konsumtif, ya, itu yang kita ketahui hari ini bahwasanya dia akan mampu menjadi salah satu tumpuan harapan bagi mustahik untuk bisa mensejarahkan hidupnya, khususnya untuk menghidupi kehidupannya dengan dana zakat secara konsumtif. Juga aspek yang kedua yang kita salurkan dari distribusi yaitu yang menyentuh dari sisi aspek produktif. Jadi dana yang sisi produk ini yang secara bahasa an-numu tadi itu yaitu berkembang, tumbuh berkembang, yang kita upayakan agar dana zakat ini tidak hanya cukup berhenti ya dikonsumsi bagi masyarakat saja, tapi dia bisa berkembang dan nantinya juga bakal bisa dikonsumsi oleh masyarakat, ya. Jadi titik akhir dari distribusi produktif ini ya bukan hanya sekedar konsumtif, tapi juga sebenarnya dari sisi apa lainnya ya dia akan terus berkembang, terus akan terus mengalir
dan akan terus dirasakan manfaat dari masyarakat baik dalam bentuk konsumtif dan produktif ya seperti itu ya. Demikian Ustaz Said. Ya, Ustaz Roli, Baitul Mal itu kan mengumpulkan zakat, kemudian infak, harta keagamaan lainnya, bisa jadi nanti juga wakaf gitu ya. Ya. Mana yang lebih mungkin ini untuk diinvestasikan atau dijadikan penyertaan modal? Ya, kalau dari sisi regulasi di kanun itu ada disampaikan bahwasanya dari sumber penghasilan pendapatan dari Baitul Mal kan di samping dari zakat, infak, wakaf dan harta keagamaan lainnya itu memang diatur di zakat di pasal 1, 2, 3 itu disebutkan bahwasanya zakat ini bisa dalam bentuk kepemilikan, hak milik, hak pakai juga dana bergulir dan juga bisa dipinjamkan ya artinya juga dalam bentuk qardul hasan. Oleh karena itu dalam prakteknya Baitul Mal kan ada juga dahulu kita ada LKMS yang telah menyalurkan dana zakat ya salah satunya dan infak untuk distribusi dana bergulir ya dan juga ada Jispro ya zakat infak sedekah secara produktif itu juga sudah kita lakukan karena mengadop kepada kanun 2018 dahulu memang mengamanahkan hal itu apalagi di infak ya sudah kita ketahui bahwasanya di pasal 126 juga disebutkan bahwasanya Baitul Mal eh, kepala sekretariat yang melakukan penyaluran dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, investasi, penyaluran modal, dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu memang dan wakaf juga ada amanah dan penjelasan juga dari kanun, ya juga ada pergub yang terkhusus badan kenaziran dan juga harta keagamaan lainnya. Kita sudah ada pergubnya juga. Jadi sebenarnya dari 4 sisi ini sebenarnya jadi sumber pendapatan Baitul Mal yang bisa digerakkan. Namun memang yang efektif sekarang menurut saya dan analisa dari kami dan juga ada kajian dan penelitian oleh USK tahun 2022 memang sudah ada kajiannya bahwasanya untuk Baitul Mal ya yang langkah terdekat karena dana yang tersedia memang yang sangat jelas dari sumber zakat dan infak maka tentunya yang lebih luas dan lebih memungkinkan untuk kita lakukan, kita praktekkan, kita lakukan pada tahun ini dan ke depan adalah dari sisi dana infaknya. Kalau dari sisi dana zakatnya barangkali masih dalam diskusi yang cukup ini juga di kita, ya walaupun sudah ada kanun ya, bahwa memerintahkannya, namun memang ada hal-hal yang memang perlu diskusikan. Tapi kalau infak penggunaannya, penyalurannya masih bisa efektif dan masih fleksibel, tentunya ini lebih dimungkinkan untuk kita bisa lakukan menurut saya. Demikian. Ya, kalau zakat tadi apa yang perlu didiskusikan Ustaz Roli? Bukankah tadi bahwa ya di segi ajaran Islam, mungkin Al-Quran Ustaz Roli sebut tadi dan regulasi sudah mengizinkan, di mana lagi kita harus diskusikan atau malah debat? Ya, itulah yang menjadi kita kan di dalam 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 tingkat kajian dan diskusi secara kesyariahan kita ada 2 pertimbangan syariah yang mengatur apakah kita bisa melakukan hal ini atau tidak bisa melakukan ini, layak tidak melakukan hal ini dan layak tidak layak kita melakukan itu, mungkin tidak kita lakukan hal ini dan mungkin tidak kita lakukan itu. Jadi semua ada pertimbangan Dewan Pertimbangan Syariah. Jikalau memang sekali lagi praktek kita menyalurkan dana zakat dalam bentuk produktif itu sudah pernah kita lakukan sebenarnya kan. Nah, cuman yang ketika sudah dalam beberapa tahun belakangan ini dan ke depan barangkali ini masih dalam hal diskusi di Baitul Mal khususnya di Dewan Pertimbangan Syariah yang kita sedang menunggu saja nih di badan di tenaga profesional dan di Amil sekretariat semuanya bagaimana pertimbangannya jika memungkinkan. Namun yang jelas nih Ustaz Said, memang yang jelas hari ini kita dari dana infak ya, yang cukup besar yang kita coba jangan sampai jadi silpa ya, yang cukup besar. Jadi ini bagian dari urgensi juga Baitul Mal melaksanakan investasi ekonomi modal karena sudah dialokasikan yang cukup besar ya dengan angka yang bombastis ya. Jadi jika dimungkinkan dan memungkinkan dan dapat bisa kita lakukan di tahun ini ya. Demikian. Ya, ini kan judulnya besar sekali nih, investasi dan penyertaan modal. Mungkin kalau memproduktifkan agak lebih mudah ya, ada kegiatan-kegiatan yang lebih sederhana. Atau apa Ustaz Roli bisa membedakan ini, bagaimana memproduktifkan zakat dibandingkan dengan memproduktifkan di sektor investasi dan penyertaan modal ini.
Mungkin karena itu kita perlu diskusi agak lama dan berkepanjangan. Ya, ya. Sebenarnya dari sisi mekanisme pelaksanaan dari investasi baik zakat dan infak itu sama. Tinggal kan yang kedua terkait sumber dana saja yang jadi diskusi kita yang tanda kutip cukup inilah ya, yaitu sumber dana zakat atau sumber dana infak untuk kita produktifkan. Ini saja yang menjadi diskusi di tataran internal Dewan Pertimbangan Syariah. Yang pertama tadi terkait sumber dana apakah zakat infak itu sekali lagi barangkali kita serahkan saja ke Dewan Pertimbangan Syariah di mana jika ini kan Ya, ya. namun Baik. kalau dari sisi mekanisme efektivitas dan menjanjikan tidaknya harapan terkait investasi penyerapan modal dana infak ini sebenarnya cukup menjanjikan. Saya berapa kali karena saya juga alhamdulillah ya ada sertifikasi Dewan Pengawas Syariah dari DSN MUI, juga ada dari Dinas Koperasi, Dewan Syariah Koperasi. Jadi saya diskusi di perbankan. Jadi memang sebenarnya kalau Baitul Mal hendak menginvestasikan saja misalnya biasa saya 10 miliar misalnya ke lembaga keuangan syariah ya dengan tingkat bagi hasil deposito ya, nisbah bagi hasilnya misal saja 5% saja per tahun PA per annum atau per tahun itu 5% dari 10 miliar tadi misalnya ya setahun ya. Maka kita akan dapatkan lebih kurang dalam sebulan itu sekitar 40 juta atau 50 juta. Kalau per tahunnya sampai 500 juta itu bunga apa nisbah bagi hasil dari deposito syariah kalau kita investasikan dana kita. Dan sekali lagi bagi bagi Baitul Mal bukan untuk person orang-orang amil Baitul Mal sebenarnya dana bagi hasil nisbahnya itu, tapi dana ini nantinya akan dikelola, akan dikembangkan, Agak terganggu disalurkan, nih sinyalnya. ya, halo, Ya, sudah oke. ya. Jadi eh, jangan Ya, juga kita sudah bersih. baik, halo, halo, bisa didengar, halo, Ya lanjut bisa, ya, saya dengar. Lanjut. Ya, ya. Sebenarnya ya bisa. investasi dan penyertaan modal Baitul Mal ini jangan dibayangkan seperti investasi dan penyertaan modal yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah atau dilakukan oleh lembaga-lembaga yang bergerak dari sektor bisnis ya. Namun sekali lagi investasi dan penyertaan modal made in Baitul Mal adalah yang nantinya outputnya hasilnya adalah untuk umat juga, yaitu sebagai dana tabungan umat sebenarnya seperti yang diamanahkan dalam kanun. Jadi dana ini disimpan seperti tadi Nabi Yusuf alaihissalam tadi, ya. Jadi investasi yang nantinya bisa digunakan terus menerus sampai kapanpun, ketika dana ini terus diinvestasikan di lembaga-lembaga keuangan syariah yang kita sudah kita nanti kita kerjasama ya. Jadi bagi hasil tadi misalnya 10 miliar setahun saja misal kita akan dapatkan nisbah misalnya di salah satu bank misalnya 5% saja walaupun ada yang menjanjikan 8% dan 10% ya untuk nisbahnya. Kalau hanya 5% saja sekitar 40 atau 50 juta per bulan, per tahunnya sampai 500 juta bagi hasil yang didapatkan oleh Baitul Mal ya, sekali lagi bukan amil ya. Dan bagi Baitul Mal pun nanti bagi hasilnya itu untuk digunakan untuk apa? Untuk dana bergulir juga, untuk kemaslahatan umat yang kita salurkan dalam bentuk berbagai kegiatan. Dan tentunya ini prinsip-prinsip ekonomi Nabi Yusuf ya. Bahwa Nabi Yusuf ini sedang kita coba implementasikan di Baitul Mal dan ini bagian dari ujian juga bagi kita bersama apakah kita mampu mencoba meniru ya konsepnya Nabi Yusuf alaihissalam yang kita wujudkan nanti dalam bentuk kegiatan investasi dan penyertaan modal. Bayangkan kalau misal 30 miliar saja, 10 miliar tadi sampai seperti itu, 30 miliar apalagi atau 40 miliar apalagi. Artinya sekali lagi bayangan-bayangan keuntungan ini ya sekali lagi bukan untuk amil ya. Kalau kita nasabah di bank, kita nabung investasi deposito ke sebuah bank, maka keuntungan untuk pribadi, udah pasti. Itu pasti image-nya ya pribadi. Kalaupun ada yang mempertanyakan ya pribadi tersebut, kenapa investasi ke bank, tidak investasi langsung sektor real. Namun bagi Baitul Mal ketika investasi dalam bentuk deposito ya, dengan akad mudharabah, apakah muqayyadah ataupun mutlakah,
maka tentunya keuntungan didapatkan itu untuk umat juga nanti akhirnya, dan manfaatnya juga untuk umat. Ya, khususnya bagi Baitul Mal, jangan sampai dana yang ada ini terus berkurang ataupun tidak akan bisa termanfaatkan bagi umat. Dan ini pun dana Baitul Mal tidak pun semua untuk diinvestasikan, ya hanya sekitar 20% atau 10% dari dana infak yang diterima oleh Baitul Mal. Demikian saya. Ya, baik. Sahabat Amil, jika ada komentar, pertanyaan, mohon bersabar, kita masih gali pandangan narasumber. Lalu, Ustaz Roli, ini peluang Ya. untuk investasi dan penyertaan modal ini lebih besar dari dana infak. Nah, sudah dibahas, didiskusikan, atau dalam bentuk program apa yang lebih mungkin dilakukan investasi dan Ya. penyertaan modal ini? Baik, terima kasih. Jadi diskusi kita sampai sekarang memang masih bergelut diskusi terkait dengan regulasi peraturan badan. Karena amanah dari UU PA, Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006 itu mengamanahkan ya di pasal yang ke-191 bahwasanya dana zakat harta wakaf agama dikelola oleh Baitul Mal, itu kan diperintah di ayat berikutnya, rinciannya diatur dalam kanun, dan kanun kita sudah ada di tahun yang terbaru nomor 3 tahun 2021, ya bahwasanya memang diamanahkan sekali lagi juga dipertegas kepada Baitul Mal untuk menyelenggarakan ya investasi dan penyertaan modal. Dan diskusi prakteknya ternyata ketika kita coba jalani dalam bentuk peraturan badan, ya hasil konsultasi kita, audiensi kita dengan khususnya ya BPKA ya, sebagai bendahara ya pemerintah ya, yang apa mencoba yang memberikan pandangan-pandangan ya, memberikan pertimbangan bahwasanya dalam pelaksanaan investasi penyertaan Baitul Mal ini mesti juga berkorelasi dengan peraturan undang-undang yang ada ya, di Permendagri, khususnya Permendagri nomor 77 tahun 2020 terkait dengan pengolahan keuangan daerah. Oleh karena itulah ini kita masih diskusi, namun sudah ada titik terangnya sebenarnya, sehingga tahun 2023 akhir kita sebenarnya sudah wujud ya peraturan badan nomor 6 tahun 2023 terkait dengan tata cara investasi Baitul Mal. Itu sudah ada, sudah berhasil kita tetapkan oleh badan. Lalu di penyertaan modal di tanggal 31 Mai itu juga sudah ada peraturan badan. Namun memang secara regulasi peraturan badan ini ya, karena turunan dari peraturan gubernur ya, maka ini perlu juga masih dalam proses diskusi-diskusi ya, karena kita juga nggak bisa terlepas dari peraturan yang lainnya ternyata ya, walaupun sebenarnya kita di Baitul Mal sudah optimis nih dengan ada undang-undang PA tadi, sudah ada konun, sudah ada peraturan gubernur ya, sebenarnya kan leg spesialis sebenarnya ya dari sisi regulasi yang ada kita bisa laksanakan. Namun memang ini tantangan kita, dan mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan ini, di tahun ini itu bisa selesai, dan harapan kita mampu laksanakan investasi penyertaan modal, khususnya investasi dalam bentuk penempatan dana melalui lembaga keuangan syariah, karena itu bagian dari peraturan keuangan. Kita nggak boleh langsung nih investasi dana kita ke sektor real langsung, misalnya ke sektor pemberdayaan wakaf, misalnya nggak bisa langsung kita di Baitul Mal, karena diikat di pasal 38 di peraturan gubernur itu bahwasanya Baitul Mal harus menyalurkan dana itu melalui lembaga keuangan syariah. Jadi dimungkinkan sebenarnya hari ini misalnya saya misal kita ada di Banda Aceh atau Aceh ada proyek wakaf yang berkembang dan bagus ya, di sektor apa, pendidikan ataupun sektor apa misalnya, atau masjid misalnya, basis masjid, itu sebenarnya Baitul Mal di sisi regulasi peraturan gubernur itu bisa kita akses melalui lembaga keuangan syariah ya. Misal ya Baitul Mal itu sudah kita atur di peraturan badan, mekanismenya, alurnya, skemanya sudah kita buat, kita susun ya. Dan ini sudah sepakat, kalau sisi mekanisme penyaluran sudah sepakat di BPKA ya, namun dari sisi pencairannya saja, dari sisi tata cara pencairan dana saja yang menjadi diskusi ya, apakah boleh Baitul Mal atau harus melalui BPKA. Dan itu yang sedang kita coba selesaikan diskusinya. Jadi bisa saja Ustaz, saya misal misalnya di Masjid A misalnya ya,
ada wakaf, aset wakaf di masjid A yang dia ada misalnya hotel misalnya, ataupun apa sarana apa pesantren misalnya kan. Jadi Baitul Mal bisa minta kepada lembaga keuangan syariah yang kita kita berikan, kita tempatkan dana kita, misal dana 1 miliar misalnya, kita titipkan, kita berikan kepada lembaga keuangan A misalnya, atau misal Bank A ya, saya contohkan Bank A dengan akad mudharabah muqayyadah atau mutlakah, kita sampaikan tolong dana 1 M ini ya disalurkan melalui sektor pemberdayaan wakaf di masjid A misalnya. Nah, untuk dia bisa buat apa misalnya, menghidupkan apa ya. Jadi Baitul Mal akan mendapatkan bagi hasil dengan lembaga keuangan tadi, dengan akad mudharabah tadi ya, dengan tingkat nisbah bagi hasil misal 5% saja, itu kita sudah dapat keuntungan kayak tadi saya sampaikan, setahun itu 500 juta, sekitar 500 juta itu masuk ke Baitul Mal, tapi tidak melalui Baitul Mal. Dari peraturan gubernur disampaikan bahwasanya keuntungan dari bagi hasil investasi atau penyertaan modal Baitul Mal itu masuk ke rekening PAA, jadi rekening pemerintah, langsung jadi PAD dia. Ya, jadi tidak masuk ke kas Baitul Mal. Jadi PAD nanti diberikan lagi kepada Baitul Mal di awal tahun depan, dikelola lagi gitu terus, dan kita kan salurkan kepada masyarakat dalam bentuk konstruktif atau produktif ya. Nah, jadi ketika kita salurkan, kita minta ke lembaga tadi, lembaga A tadi untuk salurkan kembali wakaf, maka si lembaga keuangan A tadi itu akan menyalurkan dana 1 M itu ke sektor wakaf yang kita inginkan tadi itu, kita tuju tadi itu. Misalnya masjid apa, misalnya masjid A kan, untuk pemberdayaan pesantren dan sebagainya. Akad antara si lembaga keuangan A itu dengan masjid A tadi itu akadnya bisa berbagai macam, terserah. Yang penting dia bisa dapat keuntungan, terserah. Bisa bentuknya card, utang, bisa jadi nggak ada keuntungan, tapi si lembaga A tadi itu dengan dia tempatkan di masjid tadi itu. Atau yang kedua murabahah, bisa jadi seperti sektor hari ini ada kur syariah di pemerintah melalui bank, dia salurkan ke UMKM. Itu akadnya akad murabahah itu. Jadi misal ada perusahaan, ada pengusaha, ada orang misalnya ada usaha bengkel, maka si bank dengan si nasabah akadnya murabahah, si bank suruh beli barang-barang keperluan dia untuk bengkel. Jadi tidak untuk konsumtif. Jadi untuk ekonomi, untuk kerja usahanya. Jadi akad antara lembaga A dengan nasabah ataupun dengan masjid tadi itu bisa dengan kad hutang, tapi nggak ada keuntungan bagi bank karena dalam syariat tidak boleh ada penambahan dari kad, ada utang piutang. Ataupun dari murabahah, dia bisa misalnya masjid itu buat pesantren. Biaya buat pesantren untuk apa? Untuk mendirikan gedung, untuk kamar-kamar. Berapa biaya? 1 M. Nah, jadi si bank melakukan akad murabahah dan dia dapat bagi hasil margin. Margin di bank tergantung banknya, bisa 6%, bisa 10%. Bank dapat keuntungan berapa lama? Setahun, 2 tahun. Nah, dari keuntungan dia murabahah dengan masjid tadi itu untuk pembangunan masjid atau pembangunan bukan masjid ya, pesantren ataupun hotel, maka keuntungan itulah nanti dia akan salah satunya menjadi keuntungan yang dibagikan kepada Baitul Mal. Ya, jadi sebenarnya keuntungan dari sisi keuntungan ya, kalau kita sisi bisnis itu Ya, ya. menjanjikan, sebenarnya sangat menjanjikan Baitul Mal bisa mendapatkan hal seperti itu. Demikian. Ya. Jadi belum boleh Ustaz ya penempatan tadi penyertaan modal investasi langsung Baitul Mal ke Baik. mitra, harus melalui Ya, lembaga keuangan ya, syariah. betul. Oh, Ya. itu diatur di mana? Di peraturan Di gubernur atau di peraturan peraturan pemerintah? gubernur pasal 38. Oke, Hmm. oke, baik. Ayat 2 Kita pasal 38. dialog dulu Ustaz, nanti sambil kita lanjutkan. Baik sahabat Amil, Anda punya kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau berkomentar terhadap topik yang sedang kita bahas, investasi dan pernyataan modal oleh Baitul Mal dengan narasumber Ustadz Roli. Silakan, silakan saja mengalir seperti kita ngobrol di balai. Ya, ada pertanyaan, ada komentar, silakan kita tampung dan Ustadz Roli akan merespon satu persatu. Baik, silakan saja, sahabat Amil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif nih. Ya, Masya Allah, Pak Ya, Arif. ya, baik. ya, Silakan Pak ya, Arif.
Ini salah satu yang menarik karena investasi menjadi sesuatu yang baru bagi Baitul Mal ya. Ya, betul. Kira-kira apa tantangan atau hambatan yang selama ini masih kita temui untuk merealisasikan ini? Baik. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Pak Arif. Ya, Ustaz Roli. Ya, baik. Terima kasih Pak Said, Pak Arif ya, luar biasa nih Pak Arif mendorong Bali Amil ya untuk kita saling tukar pikiran atau berbagi. Terkait dengan hambatan sebenarnya Pak Arif, di Baitul Mal secara regulasi tidak ada hambatan sebenarnya karena sudah lengkap regulasi kita. Ada UUPA, ada kanun, ada peraturan gubernur dan insya Allah sudah ada perban. Namun memang hambatan yang strategis dan terkadang menjadi penghambat itu adalah karena terkait dengan mekanisme tata cara penyaluran atau pencairan dana investasi penanaman modal yaitu di BPKA. Jadi inilah yang selama ini mohon maaf bolak-balik ya kami ya, konsultasi dan audiensi ke BPKA terkait bagaimana solusi yang terbaik investasi dan penyertaan penanaman modal di Baitul Mal. Karena menurut BPKA dari Permendagri yang menjadi acuan di BPKA, mungkin ada BPKA di sini bisa saling tukar pikiran ya. Ya, bahwasanya di Permendagri nomor 77 tahun 2020 itu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, beliau sampaikan di akun neraca kasnya SKPD yaitu di Betulma itu tidak ada akun pembiayaan, khususnya pembiayaan terkait dengan investasi. Jadi investasi dan penyertaan modal bagi BPKA itu adalah berada di pembiayaan ya. Ya, di pembiayaan ya. Sedangkan kita kan di Baitul Mal ya akunnya akun belanja bansos lagi. Jadi dengan dasar itulah akhirnya menjadi hambatan kita untuk mencairkan jika nanti kita lakukan SPM untuk tanda kutip barangkali bisa ditolak oleh BPKA. Dan ini sebenarnya sudah kita upayakan di awal tahun 2024 ketika perban investasi coba kita realisasikan di awal tahun dahulu. Ya, Kepala Sekretariat Pak Amir sudah mengirimkan telah staf kepada gubernur khusus dalam hal ini BPK untuk melakukan manajemen kas. Jadi manajemen kas artinya kita alihkan dana kita dari rekening giro ya menjadi rekening deposito. Nah, jadi selama ini kan uang dana Baitul Mal itu kan ditempatkan di rekening giro. Yang rekening giro tidak ada dapatkan bagi hasil sama sekali dari Baitul Mal. Artinya sekedar titip saja, akadnya wadiah ya. Jadi tidak ada keuntungan sama sekali. Padahal dana Baitul Mal besar, ya, ratusan miliar. Nah, dan keuntungan bagi umat ya, sekali lagi bukan keuntungan bagi Baitul Mal, keuntungan bagi umat itu sangat tidak ada. Oleh karena itu kemarin sempat dilakukan upaya permohonan itu, namun ditolak. Ya, itulah yang jadi hambatan kita karena Baitul Mal dianggap tidak memiliki akun pembiayaan di sisi laporan neraca kas dari BPKA ya. Cuman ada di Baitul Mal hanya ada akun belanja saja dan itu pun belanja bansos yang tidak ada boleh pengembalian karena sifatnya dia hibah ya. Jadi gitu Pak Arif. Namun ini kita upayakan dalam beberapa waktu ini ya ini kita lakukan terobosan-terobosan karena DPS juga itu cukup semangat ya ingin mengimplementasikan investasi penanaman modal versi Baitul Mal dengan dasar regulasi Baitul Mal. Tidak kita sandarkan Permendagri yang dipakai oleh pemerintah dalam hal ini terkait dengan investasi dan penanaman modal. Demikian Pak Arif. Ya, baik. Silakan yang lain sahabat Baitul Mal, Anda punya pendapat dan komentar dengan topik yang sedang kita bahas, terhadap topik yang sedang kita bahas, investasi dan penyertaan modal. Ada Ustadz Roli, narasumber kita. Silakan spontan saja, bergulir. Ustadz Rinaldi. Oh, tapi ini ya, pesan dah yang dikirim. Nanti akan kita baca. Silakan yang lain. Ya, silakan memperkenalkan diri. Itu Ustadz ada yang nanya tuh dari Ridor Rinaldi tuh. Jika Ya, nanti nanti kita Baitul baca. Mal Silakan berinvestasi yang langsung dengan dulu. pemerintah. Kemudian dalam pengelolaan gagal, bagaimana hukumnya Ustadz? Uang Baitul Mal yang sudah terpakai.
Nah, kalau Watuli di mana kau? Nah, boleh juga kita respon dulu. Ya, ya silakan Saroli, kita respon dulu. Baik, saya baca tadi kayak begitu ini ya. Jika nantinya Baitul Mal berinvestasi dengan pemerintah, kemudian dalam pengelolaannya gagal, mau bagaimana hukumnya saat uang Baitul Mal sudah terpakai? Baik, di Baitul Mal, di regulasi yang ada dalam peraturan badan, kita cukup rinci ya kita mengatur bagaimana manajemen risikonya. Jadi dana investasi nantinya oleh Baitul Mal melalui lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah kan juga dijamin oleh LPS, lembaga penjamin ini ya. Dan kita tentunya tidak sembarangan juga ya ketika bekerja sama bermitra dengan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu kita berupaya sesuai dengan regulasi yang ada kita atur dalam peraturan badan bahwasanya lembaga keuangan syariah yang nanti akan bermitra dengan Baitul Mal untuk kita lakukan investasi dan penyertaan modal adalah lembaga keuangan yang aman dan sehat. Aman dan sehat dari sisi apa? Dan siapa yang memberikan rekomendasi dan siapa yang menjaminnya kan? Seperti itu pertanyaannya berikutnya. Jadi kalau dari sisi pengelolaan manajemen dan kelembagaannya, lembaga keuangan syariah itu dia tunduk dan patuh kepada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu kita minta pandangan dari OJK terkait dengan lembaga keuangan syariah yang benar-benar aman dan sehat dan benar-benar ya pasti sesuai dengan syariah ya karena apalagi di Aceh dari sisi manajemennya, dari sisi pengelolaan keuangannya, laporan keuangannya dan sebagainya kita minta pandangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan kita coba atur juga di peraturan badan bahwasanya ketika terjadi resiko maka yang menanggungnya adalah lembaga keuangan syariah itu sendiri. Jadi bukan Baitul Mal ya. Kalau ditanya hukumnya, nah ini kan jika ada terjadi force majeure, ya kan, kita kan berupaya ikhtiar, kita atur dengan regulasi upaya-upaya preventif. Apa-apa saja yang mungkin bisa terjadi, apa-apa saja yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, jadi ketika pun nanti terjadi, maka sebenarnya di kanun ya itu juga ada diatur terkait dengan penghapusan dana ya. Walaupun konteksnya di sini adalah terkait dengan penghapusan dana bergulir ya ketika mustahik tidak mampu membayar dan sebagainya. Namun kita coba mengatur secara rinci nantinya dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan LKS tersebut. Jikalau memang terjadi force majeure tadi ya, kalau ada force majeure kan kita nggak bisa kehendaki apapun ya. Nah, namun kalau tidak force majeure kayak tadi keteledoran ataupun sebagainya, maka kita sudah atur dalam peraturan badan kita yang menanggungnya adalah lembaga keuangan syariah itu sendiri ya. Demikian nih Pak Ridho. Ya, ya baik. Silakan yang lain, sahabat Baitul Mal. Anda ada komentar, pertanyaan? Topik kita investasi dan penyertaan modal. Baik, silakan. Masih ada pertanyaan dan komentar? Assalamualaikum Pak Bang Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Zakir nih Bang. siapa? Zakir. Boleh bertanya, bisakah dana Baitul Mal penyertaan modalnya dalam pengembangan aset wakaf? Dan bagaimana caranya? Terima kasih Bang. Baik, terima kasih. Saroli. Ya, terkait dengan investasi ke wakaf ya, sektor wakaf ya, saya tadi ya, dari pertanyaan dari Prof Yasir nih, sebenarnya guru saya nih, insya Allah. Maaf nih ada keliruan nih, Prof. Sebenarnya di kanun dan pergub kita telah mengamanahkan. Memang kami yakin bahwasanya pengusung atau pembahas dan perencana kanun ini memang sudah merencanakan untuk masa depan. Bahwasanya salah satunya sektor wakaf menjadi hal yang menjanjikan bagi umat ya untuk bisa menjadi ke depan jadi basis keuangan kontemporer nih untuk masa depan umat. Oleh karena itu memang di kanun dan peraturan gubernur ada diminta kita nantinya ketika kita lakukan investasi itu ke sektor real sebenarnya, yaitu sektor pemberdayaan wakaf salah satunya. Di samping ada sektor-sektor lainnya. Jadi di sisi regulasi itu sudah ada ditekankan kita untuk ke arah itu. Tinggal dalam implementatifnya saja, apakah memang lembaga keuangan nanti yang kita kerjasama dia siap tidak untuk ya bekerjasama dengan sektor-sektor pengelola wakaf atau nazir-nazir yang hari ini ada di Aceh yang sudah tumbuh dan berkembang. Jadi, namun kita coba ikat sebenarnya dalam
dalam akad seperti saya sampaikan tadi, akad mudharabah muqayyadah, yaitu akad kerjasama bisnis yang terikat, bahwasanya kita minta nantinya dana investasi Baitul Mal misalnya 1 M atau 10 M ini, ya bisa 1 M ini ke sini. Nah, kita request tuh ke wakaf, 1 M lagi sektor pendidikan, 1 M lagi misalnya sektor perkebunan, ya, atau sektor apa, itu bisa kita minta kepada lembaga keuangan syariah tersebut. Dan saya sudah bertanya, artinya bukan pun karena ini, karena saya juga ada lingkungan juga yang bergerak sektor keuangan, ya memungkinkan dan bisa saja ya nanti diatur dalam perjanjian kerjasama bahwasanya salah satunya terkait dengan sektor wakaf ini bisa kita akses ya melalui lembaga keuangan tersebut, ya dengan cara ya kita nanti akan tuangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama. Demikian saya ya Prof. Baik. Baik. Ya, silakan sahabat Amil, sahabat Baitul Mal yang lain. Masih ada waktu untuk ikut ngobrol nih, ikut kontribusi di Balai Amil Baitul Mal Aceh sudah edisi yang keempat. Ada Ustadz Roli Triwahyudi, tenaga profesional Baitul Mal Aceh. Silakan komentar dan pendapat Anda. Ya, silakan spontan saja. Ya, Prof. Safwan. Baik, Prof. Safwan. Silakan. Baik, Silakan. Roli. Kami teman diskusi harian dengan Ustaz Roli. Kalau kita melihat upaya dari teman-teman ini membutuhkan energi, ya perjuangan yang serius lah kalau kita lihat. Namun perlu juga kita perhatikan hal-hal yang sangat teknis kalau kami melihat itu terkait dengan investasi. Jadi Ustaz Roli menyampaikan berulang kali tim harus berdiskusi ke berbagai instansi terkait untuk merampungkan bagaimana BMA bisa investasi. Jadi yang dapat saya tangkap itu adalah ada semacam keraguan ataupun kesulitan dari pihak pemerintah ataupun di bendahara daerah itu tentang investasi. Karena pintu kita itu ditutup rapat kalau kita melihat. Karena ketika kita menghimpun zakat infak itu masuknya adalah melalui infak zakat. Tapi ketika keluar itu pintunya yang berbeda. Ini yang aneh. Ini mungkin yang harus serius kita selesaikan di tahun-tahun berikutnya. PR besar menurut saya. Bagaimana supaya yang keluar itu bukan lagi bansos. Artinya Baitul Mal itu harus punya akun sendiri, termasuk akun yang tadi disebutkan. Kita boleh melakukan investasi dengan akun tersendiri, tidak nebeng dengan akun yang lain. Jadi ini mungkin sebelum kita rancang program ini, mungkin kita harus urus dulu hal-hal kecil yang seperti ini. Mungkin ini perlu perhatian kita semua terkait badan ataupun TV yang membidangi itu, ini harus serius dilakukan. Mungkin itu beberapa hal yang harus kita laksanakan ke depan. Ini hanya menyebutkan saja, bukan pertanyaan. Demikian Pak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saruli, masih ada pekerjaan, banyak masih pekerjaannya. Baik. Terima kasih Safwan. Ini kami di ruangan yang sama di ujung ke ujung. Sohib. Baik, ya diskusi kami juga bagi terkait dengan wakaf memang bisa dipastikan ya, investasi penjara modal Baitul Mal ini bisa mengakses wakaf ya. Ini memang menjadi impian kita bersama ya. Ke depannya benar-benar bisa terrealisasikan. Baik, yang terkait dengan tantangan ya, hambatan memang menjadi PR bagi setiap, apalagi sekali lagi ini memang investasi penanaman modal, mohon maaf ini bid'ah nih, sesuatu yang baru ya, apalagi di Indonesia. Saya coba pelajari, saya coba tanya juga dengan beberapa pengurus di Basnas, ya investasi zakat di Basnas juga masih dalam proses kajian ya, dalam berbagai bentuk pertimbangan-pertimbangan ya, dan belum terimplementasikan. Jadi kalau Baitul Mal lakukan bid'ah hasanah, insya Allah ini suatu model yang luar biasa di Indonesia ya, kalau bisa kita laksanakan dengan baik ya.
Jadi terkait dengan tantangan yang tadi seperti itu, memang dari BPKA, mungkin ada ibu bapak yang di BPKA di sini, mohon maaf jika nanti saya keliru, dikasih solusi kita, Baitul Mal mesti ada akun pembiayaan. Ya, terkait untuk bisa menyalurkan investasi dan penanaman modal seperti halnya yang dimiliki oleh BPKA. Namun sebenarnya itu tidak solutif menurut saya bagi Baitul Mal karena amanah dari kanun dan dari pergub kita adalah investasi dan penyertaan modal itu dalam bentuk belanja. Jadi sifatnya dia keluar ya. Sifatnya dia memang eh, langsung diakses ke masyarakat ya dan bisa dimanfaatkan langsung di masyarakat. Kalau pembiayaan dia mesti balik dia ke Baitul Mal. Maka itu kalau versi pembiayaan di akun pembiayaan di BPKA yang nanti diterapkan di Baitul Mal, maka dia harus diukur dengan masa waktu. Nah, ada kalau di akun pembiayaan itu dia investasinya jangka pendek dia. Jangka pendek artinya dalam waktu setahun. Ketika kita investasi misalnya ke bank, melalui bank, maka dalam setahun mesti kembali ke Baitul Mal. Jadi masuk kembali pencatatannya di Baitul Mal di akhir tahun. Saya 10 miliar kita misalnya bulan ini. Maka 3 bulan ke depan Desember balik lagi mesti ke Baitul Mal 10 miliar dengan nisbah bagi hasilnya. Misalnya nisbah bagi hasilnya dalam 4 bulan ini misalnya 50 juta. Berarti 10 juta, 10 miliar 5 juta. Tetap tercatat di Baitul Mal ya, sebagai pendapatan di DPA Baitul Mal di kas Baitul Mal dan itu menjadi silpa di akhir tahun ya kita di silpa kalau solusinya adalah pembiayaan. Dan itu nggak selesai sebenarnya kita harapkan adalah murni bisa dilaksanakan dalam akun belanja khusus zakat dan infak yang itu nantinya bisa benar-benar sesuai dengan peraturan gubernur yang mana dana yang kita sudah keluarkan melalui lembaga keuangan syariah itu nggak kembali lagi ke Baitul Mal ya, nggak kembali lagi ke Baitul Mal. Jadi mekanisme alur skemanya adalah ketika kita salurkan dana 50 misalnya 10 miliar tadi melalui lembaga keuangan syariah itu menyalurkan ke sektor wakaf misalnya sektor wakaf, maka ketika nanti sudah ada bagi hasilnya nanti dari investasi itu masuk ke PAA ya menjadi rekening pendapatan infak kita nanti di rekening pemerintah ya, bagi hasilnya. Adapun dana pokoknya 10 miliar itu nggak balik ke Baitul Mal ya. Kalau dari si peraturan gubernur ya, dana itu akan diserahkan ke lembaga yang dibentuk oleh Baitul Mal. Nah, di pasal 33 di Pergub. Jadi dana pokoknya yang 10 miliar itu nggak kembali ke Baitul Mal, tapi akan dialihkan, diserahkan kepada lembaga yang dibentuk Baitul Mal. Yang hari ini sudah ada rancangannya, kita sudah ada peraturan badannya juga sudah ada, yaitu Baitul Makmur, yang nantinya menjadi lembaga independen Baitul Mal untuk menyalurkan dana Fardul Hasan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini nantinya. Jadi dana-dana pokok kita itu nggak kembali ke Baitul Mal, bagi hasilnya menjadi pendapatan pemerintah asli Aceh atau menjadi masuk ke rekening infak, sedangkan dana pokoknya itu ke lembaga yang dibentuk Baitul Mal yang nanti akan menyalurkan dana dalam bentuk Fardul Hasan ke masyarakat. Itu yang akan terus mengalir tuh. Revolving dia tuh, itulah manfaatnya dari dana investasi itu ke situ dia nantinya. Artinya sekali lagi jangan dibayangkan investasi penyerahan modal ini untuk memperkaya orang Baitul Mal, untuk memperkaya ambil Baitul Mal, tidak ada sama sekali, jauh dari hal-hal seperti itu. Sekali lagi manfaatnya adalah untuk masyarakat juga nantinya. Manfaatnya kemaslahatannya juga untuk masyarakat. Dan ini tantangan memang di Baitul Mal bagaimana meyakinkan pemerintah khususnya BPKA agar bisa dilaksanakan. Jikapun saya dengar beberapa hari belakangan Baitul Mal dikasih akun pembiayaan, walaupun ya nanti dikaji oleh pimpinan nanti bagaimana ya. Namun harapannya khususnya di DPS ya salah satu di DPS mengharapkan bukan pun akun pembiayaan, kita ingin jalankan memang versi Pergub itu yang betul-betul akan memberikan maslahat kepada masyarakat. Demikian, Ustaz Safwan. Baik. Ini ada pertanyaan tertulis dari namanya Leni Novita. Apakah sudah ada rencana bisnis yang hendak diinvestasikan, misalnya klinik kesehatan, pusat pendidikan anak, atau yang lain? Ustaz Roli. Ya, terima kasih Bu Leni. Ini bisa juga kita akses Bu Leni di peraturan Pergub kita nomor 8 2022 itu mengamanahkan kepada Baitul Mal ya sektor investasi dan sektor penyerahan modal, salah satu sektor kesehatan.
Jadi kita bisa mengakses masyarakat-masyarakat pelaku kesehatan yang misalnya bisnis klinik, memiliki klinik dan dia butuh modal untuk peralatan-peralatan. Kita bisa sentuh nanti melalui lembaga keuangan tadi yang kita kerjasama. Lembaga keuangan nantinya akan bermitra dengan sektor-sektor yang sisi kesehatan tadi, pusat pendidikan anak atau apalah kan, klinik kesehatan macam-macam. Itu sudah ada aturannya di peraturan gubernur. Kita tinggal melaksanakan saja sebenarnya dan akan sekali lagi akan bermanfaat bagi umat sebenarnya kalau kita bisa laksanakan. Dan dana ini tidak akan berakhir ya, tidak akan habis kecuali tadi force major tadi ya. Dan saya sudah tanyakan beberapa lembaga keuangan, mereka tanda kutip walaupun ya lembaga keuangan senang kali ya kalau ada dana dari Baitul Mal kan, ada dana hibah atau dana yang bisa mereka dapatkan untuk bisa mereka lakukan pengembangan di sisi usaha ekonomi dan sebagainya. Jadi mereka katakan ya dari praktek selama ini ya mereka sudah ada yang membantu pesantren, ada juga membantu klinik-klinik kesehatan, membangun kayak klinik rumah sakit, klinik ya, pembangunannya mereka sudah lakukan selama ini di beberapa lembaga keuangan yang ada di Banda Aceh yang saya tanyakan. Jadi sebenarnya selesai bisa dengan insya Allah ya dengan mudah-mudahan yang ada bisa kita lakukan itu. Demikian. Terima kasih. Baik, kalau ada satu peserta lagi, silakan. Kita sudah di penghujung waktu. Mungkin pertanyaan dan komentarnya bisa lebih singkat. Masih ada? Satu orang lagi? Boleh? Baik, Pak Zaid. Ya. Juliani. Ya, ini mau tanya ke Ustaz Ruli. Ini kan sebenarnya bagus sekali rencana ini. Jadi zakat ini bisa lebih berkesinambungan ya, nggak langsung habis. Nah, kira-kira Ustaz nih, sampai perjuangan saat ini membuat regulasi, kemungkinan diterapkan ini kapan? Ustaz, terima kasih. Ya, luar biasa Bu Juli juga nih rekan partner sesama Dewan Pengawas nih. Jadi ya doa nih Bu Juli dan para amil semua agar ya pihak-pihak yang berwenang memiliki kewenangan bisa tergerak hatinya untuk melihat jangka panjang manfaat ini yang lebih besar lagi bukan kepada Baitul Mal, kepada umat yang jadi pertimbangan. Sehingga sebenarnya apapun diinginkan Baitul Mal maunya dia dilengkapi, apa kurangnya, apa butuhnya, ya dilengkapi atau dibantu kan seperti itu. Yang jangan sampai ini menjadi eh, head story atau sesuatu yang tidak baik, tidak bagus, ya terus berlanjut sehingga tahun-tahun ke depan. Ya, jadi kalau ditanya apakah bisa terrealisasi tahun ini, kami tetap optimis nih, ya untuk bisa terrealisasi tahun ini, ya. Dari sisi regulasi sudah ada sebenarnya regulasi. Kalau sisi implementasinya kendala regulasi sudah kita buat perbannya sudah ada, peraturan bannya sudah ada. Ya, walaupun memang masih dalam taraf diskusi lagi dengan BPKA. Namun keinginan dari BPKA sebenarnya juga ingin ini terlaksana ya. Walaupun dengan model dari BPKA ya, dengan akun pembiayaan yang tidak seperti yang kita inginkan ya. Namun itu sudah ada pintu jalan keluarnya untuk bisa kita implementasikan upaya ke arah itu di tahun ini. Jikapun tidak ya berarti qadarullah kan kita berupaya maksimal, upaya maksimal ya barangkali belum waktunya untuk bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan di tahun depan ya. Demikian Bu Juli. Mohon doanya juga Ya. Bu Juli ini. Ya, baik. Sama-sama, Ustaz. Terima kasih. Tapi ini pertanyaan terakhir dan mungkin jawabannya singkat, Ustaz nih. Ya. Sebentar. Syarat lembaga keuangan untuk mendapatkan pembiayaan dari Baitul Mal. Bagaimana, Ustaz? Ya. Kalau mendapatkan pembiayaan dalam artian untuk bisa terakses bermitra untuk investasi dan penyertaan modal, syaratnya kita buat di peraturan badan itu, yang pertama dia harus aman dan sehat. Aman dan Ya. sehat artinya dari sisi manajemen keuangannya, dari sisi kelembagaannya, dan itu kita minta nanti dengan kalau itu bank, ya apakah bank umum maupun BPRS itu dengan OJK itu kita minta pandangannya karena mereka pun nggak bisa mengeluarkan rekomendasi, mereka hanya memberikan pandangan saja terkait dengan lembaga keuangan yang kita coba akan bermitra. Yang kedua, jika pun bukan non bank
ya misalnya koperasi ataupun leasing dan sebagainya, maka kita akan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang mengawasinya. Kalau koperasi, dinas koperasi ya seperti itu. Ya, kalau leasing yaitu masih di OJK, mungkin sebagian ada yang tidak ya. Nah, nanti bisa di. Jadi kalau memang memungkinkan sesuai dengan syarat aman dan sehat, terutama khususnya itu tadi, ya dari OJK terkait dengan kelembagaan, manajemen keuangan, laporan keuangan, sebagainya, itu bisa kita akses itu. Ya, namun itu kan nanti di Baitul Mal akan dikaji lagi kan, ada tim analisanya, ada tim Ya. jalin kerjasamanya yang dibentuk oleh Badan Baitul Mal untuk bisa mengkaji ya peluang-peluang kerjasama dengan calon mitra. Demikian ya, demikian Pak Eko Pak Eko. Baik, baik. Terima kasih ini Eko, ya Eko Wahyudi, Baitul Kirat, Baitul Rahman. Terakhir Ustaz Roli, ini untuk supaya lebih cepat bisa action seperti pertanyaan tadi, siapa aktor utama nih yang lebih menentukan supaya bisa segera mulai? Siapa anak mudanya? Anak muda. Anak semi tua ya, anak dewasa ya. Ya, ini kita insya Allah nih Ustaz Said, kita sedang upaya maksimal dalam beberapa hari ini dengan DPS ya, coba komunikasi dengan asisten gubernur untuk bisa diupayakan kalau bisa tahun ini bisa laksanakan. Walaupun dari sisi BPKA sudah membuka pintu juga, tapi dengan pola yang berbeda. Jadi ini yang masih kita upayakan, semoga bisa berjalan dengan harapan kita dan mudah-mudahan bisa dicairkan di tahun ini ya. Dan itu butuh kerjasama semua pihak, baik kita di Baitul Mal, di sekretariat, di badan, dan amil semuanya. Demikian Ustaz Said. Semoga Baik, baik, baik. Anak mudanya masih disembunyikan ya. ya, mudah-mudahan. Baik, terima kasih Ustaz Roli dan sahabat Baitul Mal, peserta Balai Amil Baitul Mal Aceh edisi yang keempat hari ini. Alhamdulillah cukup menggembirakan dan cukup produktif. Kita mendapatkan gagasan-gagasan yang segar, yang progresif dalam pengelolaan zakat dan infak oleh Baitul Mal Aceh dan juga Baitul Mal Kabupaten Kota. Tentu harapannya bisa segera action. Jakarta sudah memberikan kewenangan yang khusus untuk Aceh. Sesuatu yang istimewa dan khusus itu bisa dilaksanakan. Silakan kalian Aceh mengatur dan melaksanakannya. Insya Allah kita akan jumpa lagi Kamis yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.